Pernah dengar istilah penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mixed methods? Mungkin terkesan rumit, tapi sebenarnya mudah dipahami kok. Di video ini, kita akan bahas perbedaan ketiga jenis penelitian ini dengan bahasa yang simpel dan contoh-contoh yang relevan. Mari kita bahas setiap jenis penelitian tersebut. Pertama, kita bahas penelitian kualitatif. Penelitian ini fokus untuk memahami makna di balik suatu fenomena. Datanya berupa kata-kata, gambar, atau hasil observasi, bukan angka. Bayangkan seperti kita mewawancarai seseorang untuk mengetahui pendapat dan pengalamannya. Nah, penelitian kualitatif itu seperti itu, mencari tahu mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Beberapa konsep penting dalam penelitian kualitatif, antara lain, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna dan interpretasi dari suatu fenomena. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan observasi. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu mencari pola dan tema dari data yang terkumpul. Fokus penelitian kualitatif adalah pada mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Terdapat beberapa ciri khas penelitian kualitatif. Desain penelitian kualitatif fleksibel dan dapat berkembang selama proses penelitian. Peneliti sendiri menjadi instrumen kunci dalam pengumpulan dan analisis data. Jumlah subjek penelitian relatif sedikit karena fokus pada kedalaman informasi. Kapan penelitian kualitatif digunakan? Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks. Juga untuk mengeksplorasi pengalaman dan perspektif individu atau kelompok, serta untuk mengembangkan teori baru berdasarkan data yang ditemukan di lapangan. Contoh penelitian kualitatif. Misalnya, meneliti pengalaman mahasiswa dalam menghadapi perkuliahan online. Peneliti akan mewawancarai mahasiswa untuk mengetahui tantangan, strategi belajar, dan dampak perkuliahan online terhadap kehidupan mereka. Kelebihan penelitian kualitatif, yaitu hasil penelitiannya mendalam dan detail, memberikan pemahaman yang holistik tentang suatu fenomena, dapat menemukan hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. Kekurangan penelitian kualitatif, subjektivitas peneliti dapat mempengaruhi hasil penelitian. Sulit untuk digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Serta proses analisis data yang kompleks dan membutuhkan waktu. Selanjutnya, ada penelitian kuantitatif. Berbeda dengan kualitatif, penelitian ini fokus pada angka dan statistik. Tujuannya untuk mengukur dan menguji hubungan antar variabel. Contohnya, ingin tahu seberapa besar pengaruh media sosial terhadap kebiasaan belajar siswa. Nah, itu cocok menggunakan penelitian kuantitatif. Ada beberapa konsep penting penelitian kuantitatif, di antaranya. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengukur dan menguji hubungan antar variabel. Data yang dikumpulkan berupa angka dan statistik. Analisis data dilakukan secara deduktif, yaitu menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Fokus penelitian kuantitatif adalah pada seberapa banyak dan seberapa besar. Ciri khas penelitian kuantitatif, yaitu desain penelitian terstruktur dan terencana dengan detail. Menggunakan instrumen penelitian yang terstandarisasi, seperti kuesioner. Jumlah subjek penelitian relatif banyak untuk mendapatkan data yang representatif. Kapan penelitian kuantitatif digunakan? Penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji efektivitas suatu program. Juga untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Serta untuk memprediksi tren di masa depan. Contoh penelitian kuantitatif. Misalnya, menguji pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa. Peneliti akan membandingkan nilai siswa yang diajar dengan metode A dan metode B. Kelebihan penelitian kuantitatif.
Hasil penelitian objektif dan terukur, dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Serta analisis data relatif mudah, dengan bantuan software statistik. Kekurangan penelitian kuantitatif. Kurang mendalam, dalam memahami konteks, di balik angka. Terlalu menyederhanakan, realitas yang kompleks. Rentan terhadap bias pengukuran, jika instrumen tidak valid, dan reliabel. Terakhir, ada penelitian mixed methods. Sesuai namanya, penelitian ini merupakan gabungan dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jadi, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dengan menggabungkan data angka dan kata-kata. Konsep penting penelitian mixed methods. Penelitian mixed methods menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam satu penelitian. Data yang dikumpulkan bisa berupa angka, kata-kata, gambar, dan lain-lain. Analisis data dilakukan secara gabungan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif. Ciri khas penelitian mixed methods. Desain penelitian lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Menggunakan triangulasi data, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber, memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang suatu fenomena. Kapan penelitian mixed methods digunakan? Penelitian mixed methods digunakan untuk mengevaluasi program dengan memperhatikan konteks. Juga untuk mengembangkan instrumen penelitian yang valid dan reliabel. Serta untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang suatu fenomena. Contoh penelitian mixed methods. Misalnya, meneliti efektivitas sebuah program konseling dengan mengukur perubahan perilaku sebagai kuantitatifnya dan memahami pengalaman peserta sebagai aspek kualitatifnya. Kelebihan penelitian mixed methods, mengatasi kelemahan masing-masing, metode kualitatif dan kuantitatif. Memberikan gambaran yang lebih lengkap dan komprehensif. Meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian. Kekurangan penelitian mixed methods. Desain penelitian yang kompleks dan membutuhkan perencanaan matang. Membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak. Membutuhkan keahlian dalam kedua metode, kualitatif dan kuantitatif. Nah, itu tadi perbedaan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mixed methods. Ingat, tidak ada metode yang lebih baik dari yang lain. Pemilihan metode tergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang ingin dikumpulkan. Semoga video ini memberikan wawasan baru bagi Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda merasa bermanfaat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video kami berikutnya. Teruslah belajar.